Sanur Village Festival ke-17 akan kembali digelar pada tanggal 16 sampai 20 Oktober 2024 di Pantai Mertasari, Sanur, dengan tema Asta Brataswarya. Tema ini mengangkat 8 nilai kepemimpinan yang diharapkan dapat dimiliki oleh pemimpin masa depan Indonesia, termasuk kebijaksanaan, kasih sayang, dan integritas yang tercermin dalam filosofi Asta Brata. Tema Asta Brataswarya sendiri menggambarkan 8 sifat kepemimpinan yang meliputi dhamma, pengendalian diri, arjava, kesederhanaan, daya, belas kasih, ahimsa, tanpa kekerasan, dana, kemurahan hati, santosa, kepuasan, satya, kejujuran, dan astikya, iman. Sanur Village Festival akan dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dan budaya, mulai dari komunitas lokal hingga artis nasional. Bagi pencinta kuliner, Sanur Village Festival 2024 juga menyajikan pengalaman kuliner yang berbeda. Pengunjung bisa menikmati beragam sajian dari jajanan pasar hingga hidangan dari restoran bintang 5 yang disediakan oleh UMKM lokal dan restoran ternama di Sanur. 1, 2, 3. Setiap event itu pasti akan mendatangkan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Jadi kalau kita bicara apa sih dampaknya, itu luar biasa. Yang pertama, mungkin dari pengunjung ya pasti akan ada, karena ini promosi kan masih banget nih, dan apabila itu event tahunan, biasanya mereka itu menunggu, ya seperti Sunfest ini. Kemudian yang kedua, dari peserta itu juga ada dari luar misalnya. Kemudian dari grup band, mereka nggak datang sendiri loh, pasti mereka ngajak keluarganya. Karena ini kita bicara Bali. Kalau bicara Bali itu menjadi daya tarik tersendiri. Jadi kita bicara tidak cuma satu grup band. Misalnya tadi disampaikan akan ada nanti dari Sandi Sandoro. Nggak mungkin dong Sandi Sandoro sendiri datang sendirian, pasti dia ngajak krunya, ngajak personal assistant dan tim 18 orang satu penyanyi. Bayangkan, dia nggak mungkin datang dari Hanu dan pasti dia akan menginap. Itu salah satu. Jadi contoh-contoh kecil seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi length of stay-nya ada penambahan wisatawan, kemudian juga menginapnya pasti di sekitaran Sanur, baik pun di Santrian maupun Sudirman. Itu kan luar biasa. Nah, multiplier efeknya restoran di sekitar ini juga akan merasakan. Nggak mungkin dong dia makan cuma di tenan-tenan aja. Pengen dong coba misalnya malam pengen makan di mana atau mungkin ngopi di mana. Selain juga tenan-tenan itu. Jadi banyak sekali sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa multiplier efek dari pelaksanaan sebuah event itu luar biasa. Jadi makanya kami Pemerintah Denpasar, event-event ini bukan cuma Sunfest saja. Seperti Rock and Blues. Itu kan kemudian ada Kite Festival, layang-layang internasional, banyak sekali. Itu makanya kami juga mungkin berguru dari Sunfest. Kami juga mengadakan Denfest sebenarnya yang dilaksanakan di bulan Desember nanti. Itu juga luar biasa. Jadi perputaran ekonomi itu akan terasa sekali dengan pelaksanaan satu event saja. Jadi itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat. Selain peningkatan kunjungan wisatawan pasti, kemudian ada penjualan kamar di hotel-hotel di seputaran Sanur, selain juga kepada restoran-restoran sekitarnya. Konfirmasi, jadi ada Jul Zelani, dia akan membawakan lagu-lagunya Dewa 19, lagu ayahnya tapi dengan versi anak muda. Mungkin ini cukup menarik ya. Dewanya sudah boring tapi anaknya belum. Sandi Sandoro, dia sebenarnya juga sangat suka Sanur, dia menawarkan diri ke Sanur. Mas Gusdi, saya harus main dong, dia ada tampil dengan full band, jadi bukan hanya sendiri. Lalu kita lagi menunggu IT Citab ya untuk gabung dengan kita. Lalu antara Backbone salah satunya, tapi yang lokal juga nggak sangat kalah. Hasil-hasil survei baik dari viral, sosial media dan sebagainya. Kita berharap ini memberikan hiburan yang menarik, kombinasi antara food, music, dan cultural show. Dengan hiburan yang semakin banyak dibanding tahun lalu, kira-kira kalau saya predik gitu ya, dengan traffic yang lebih baik, tempat yang luas, meningkatlah dari 60.000 yang kemarin. Karena kemarin itu kan ada, kita harus tahu bahwa ada selama 5 hari, 2 hari ini free. Di tanggal 16 dan 17 itu free ya, jadi buat masyarakat silakan hadir. Di weekend baru kita kayaknya berbayar 25.000 atau berapa, karena itu adalah untuk menseleksi orang juga datang. Kita juga nggak mau
ada keributan ya, kita berbicara banyak tentang keributan akhir ini, orang mabok dikit aja udah main tusuk, dan itu bukan Sanur Festival, itu bukan Sanur Festival, salah satu yang serius. Target mudah-mudahan naik dari yang sebelumnya. Biasanya 70.000 aja udah happy dulu lah sekarang, karena banyak transaksi sekitar 15 dalam 5 hari. Kita nggak mau berani dorong-dorong naik begitu, ya. Kita selalu melihat, karena ada satu dari penyaji produk, ada satu dari community, dari respon. Kita juga lihat perubahan dari generasi, semuanya apa yang kami sungguhkan, tapi selalu kami menginginkan angka progres yang kenaikan. Tapi jangan kalau macet jangan marah. Kalau nggak macet nggak sunfest namanya. Jadinya menyebabkan penurunan jumlah UMKM itu kan karena kurasi. Ya, kurasi dan juga memang space-nya nggak begitu bisa mengakomodir flat, kan itu kan pasir. Jadi kalau kita ngomongin teknis, nggak kayak Ubin ini, setiap square ini bisa kita lakukan. Kalau di sana tuh miring dikit, ya udah kita bisa tendanya. Kalau dulu kan di rumput kan saya bisa lurus saja dengan beda 50 cm apa 1 meter setiap tenda secara teknis. Kalau ini begitu mundur dikit, kita di tempat flat lagi. Jadinya lebih tersebar, lebih nyaman sih harusnya. Harusnya lebih nyaman. Ya, asal seneng jogging, karena panjang banget itu, gede banget itu. Nanti besok sore saya undang kalau mau main-main ke sana dulu, cari lumpia, cari tahu, menikmati. Tapi enak loh, sore itu enak banget. Ada sunsetnya pas matahari lagi di tengah di sini, jadi sunset itu agak malam datangnya, sekitar muakan jam 7, agak late ya. Matahari kan menuju selatan sekarang. Coba nikmati sunset. Apa? Apa itu anti mainstream? Itu bahasa tim sosial medianya itu. Tahun ini ya, ada beberapa restoran baru yang brand-brand itu kita coba masukkan. Jadi bukan sok-sokan, karena satu festival juga nggak bisa harus selalu makanan tradisional aja, kita juga harus mix, karena pengunjungnya juga mix kan ya. Ada burger enak baru, pasta baru, ya ada dari mie ada baru juga ya. Lalu tradisional, kita lagi deketin Mak Peng, mau nggak dia ke sana karena alasan operasional biasa. Jadi warung itu jarang mempunyai kayak staff kayak Pak Riki, banyak hotel, banyak shift gitu loh. Ya jadi cuman begitu, dia sendiri rame banget, dia nyariin orang, belum tentu dia bisa jualin, belum kualitas yang sama, dengan kualitas yang sama. Jadi weti apa-apa itu kendalanya adalah tenaga kerja. Itu yang selama kami tahu, karena mereka sangat konvensional Pak. Produksinya ya udah ayam segitu mati atau apa gitu, udah segitu aja, disuruh nambah bingung. Tapi ya tengah, makanya nanti coba apa aja ya. Pak, seberapa besar dapat meningkatkan perekonomian? Kenapa? Sunfest ini seberapa besar dapat meningkatkan perekonomian? Perekonomian saya rasa pasti ada ya. Hotel-hotel sekarang berapa Pak? Sekarang masih di 85%. Sangat average room rate-nya meningkat juga. 2 juta nggak begitu. Adalah revenue, ketahuan revenue dari okupansi ini kita tahu ya. Lalu dari transaksi yang ada, karena kita melibatkan ya bagaimana orang jual, pasti ada peningkatan ekonomi di sana. Apalagi dari community, dari panitia, dari seniman, semua dapat duit di sana. Jadi ada sebuah transaksi ekonomi yang cukup signifikan ya, baik itu dari pengunjungnya ataupun dari festival ke panitiaan, ke komisi, itu perputaran ekonomi juga. Belum lagi yang memang ya itu yang tadi nyari nggak ada kayak santrian, itu 60% adalah repeater klien. Repeater itu juga sangat tahu betul ada Sanur Village Festival ya, jadi kita bisa tarik per hari per orang berapa,
Ya kalau dia mengunjungi ya plus poin lagi ke direct di sana. Sangat signifikan.